Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Sahabat channel ABM TV dimanapun berada, apa kabar semua ikhwan fillah? Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan terutama kita dijaga oleh Allah, dibimbing oleh Allah dengan hidayah dan taufik dunia dan akhiratnya. Ikhwan fillah yang selalu saya cintai, yang selalu mendukung channel ini, menyimak kajian ini, semoga yang mempunyai hajat-hajat Allah kabulkan, yang mempunyai hutang semoga Allah beri jalan untuk bisa melunasinya. Jangan lupa untuk menuliskan sholawat dan membacanya agar kita mendapatkan ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pantas kita bersolat kepada baginda Nabi, karena Nabi itu adalah manusia yang sejati. Nabi itu adalah pemimpin kita semua. Nabi itu adalah panutan kita semua. Nabi itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan ketika kita tidak mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Bukti yang pertama untuk mencintai Nabi Muhammad, ayo kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Sahabat channel ABM TV, bangun di jam 2 ataupun jam 3 malam itu semua orang menginginkannya, tetapi tidak semua orang mendapatkannya. Kenapa semua orang tidak mendapatkannya? Karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada seseorang. Jadi tidak semua orang yang diberikan kesempatan untuk bangun jam 2 ataupun jam 3. Karena hanya orang yang Allah kasihi. Bahkan ada orang yang pengen tidurnya awal, kemudian dia minta supaya bangun jam 2 atau jam 3, tetapi dia malah terlelap tidur. Maka bangun, yang pertama bangun jam 2 ataupun jam 3 untuk mendirikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan anugerah. Kalau bangun-bangun biasa untuk ke WC, untuk buka HP, itu tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika kita setelah membuka HP tidur lagi. Tapi orang yang dibangunkan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dia akan bangun, kemudian dia akan mengingat Allah dengan cara berdoa. Setelah itu dia akan mengingat kewajibannya kepada Allah untuk beribadah. Nah, maka ikhwan fillah, pantas kalau kita selalu minta setelah sholat fardu, minta kepada Allah untuk bisa bangun di tengah malam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bangun jam 2 ataupun jam 3 artinya Allah menyayangi kita ketika kita melakukan ibadah. Karena ada orang yang Allah bangunkan jam 2, jam 3, kemudian dia melihat HP. Nih masih malam, dia tidur lagi, nanti saya akan bangun jam 4. Malah terlelap sehingga dia tidak melakukan ibadah-ibadah sunnah seperti zikir dan sholat tahajud. Maka beruntunglah ikhwan fillah yang sudah biasa bangun jam 2, jam 3, kita berdoa semoga mendapatkan keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bangun jam 2 ataupun jam 3 malam, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan emas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena dijelaskan dalam kitab Duratun Nasihin, Allah itu yanzilu kulla lailatin bis sama'idun ila sama'id dunya. Allah itu turun ke langit dunia. Maksud Allah turun itu bukan zat Allah, tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Allah, barang siapa yang beristighfar kepadaku, minta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Dan barang siapa yang meminta kepadaku, meminta apa? Meminta urusan kehidupannya, meminta keberkahan, meminta dilancarkan rezeki, meminta rezeki supaya datang dari arah yang tidak disangka-sangka, maka Allah akan berikan. Karena orang lain itu terlelap tidur, sedangkan kita bangun melawan kantuk untuk melakukan ibadah pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan 3 hal. Yang ketiga yaitu
hajat-hajat atau doa-doanya Allah akan kabulkan. Maka itu adalah kesempatan ketika kita dalam keadaan keterpurukan ataupun banyak masalah ataupun sulit dalam ekonomi, sulit dalam mencari pekerjaan, mencari rezeki, maka itu adalah kesempatan Allah kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bangkit dari keterpurukan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maka jangan pernah menyanyiakan kita ketika bangun jam 2, jam 3, yang pertama kita berdoa. Kita minta kepada Allah, ya Allah, selalu bangunkanlah aku di waktu-waktu yang Engkau ridhoi, di waktu-waktu yang Engkau pilihkan kepadaku. Nah, setelah itu baru kita melakukan ibadah, wudu, kemudian kita sholat, apapun sholatnya, mau sholat tahajud, mau sholat mau sholat witir 11 rakaat, mau sholat hajat, mau sholat tasbih, apapun yang kita sudah memiliki ilmunya kita lakukan. Nah, setelah itu ketika kita bangun di jam 2 ataupun jam 3 sedangkan orang lain masih tertidur, di dalam kitab Muhtal Hadis ya, tadkhulul jannata bisalam, orang yang bangun di sepertiga malam kemudian orang lain itu masih tidur, nah maka orang yang bangun di sepertiga malam melakukan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan dimasukkan pada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita bisa berdoa ya wafillah. Namun sebelum berdoa alangkah baiknya kita melakukan amalan-amalan yang dianjurkan. Entah istighfar, entah berzikir, kalimah tahlil, ataupun tasbih tahmid, ataupun sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun pada kesempatan kali ini saya akan berikan amalan. Ketika kita bangun jam 2 ataupun jam 3, kita lazimkan, istiqomahkan membaca salawat ini. Salawat ini ketika kita membacanya, insya Allah Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan berikan ilmu, Allah akan berikan keberkahan ketika kita ikhlas melakukannya, penuh dengan ta'dim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ketika kita bangun jam 2, jam 3 malam itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak baik, kita bangun jam 2, jam 3 untuk melakukan ibadah, maka insya Allah Allah akan merubah yang tadinya kita tidak baik akan menjadi orang yang baik. Karena ketika kita mau merubah nasib kita, urusan rezeki, urusan pekerjaan, urusan jodoh, urusan kehidupan kita, itu dimulai dari diri. Maka kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum selagi kaum itu merubah dirinya sendiri. Maka jangan pernah menyanyiakan ketika kita bangun jam 2 atau jam 3. Kita amalkan sholawat. Insya Allah saya akan berikan sholawat ini, sholawat futuhat. Ketika kita mengamalkan sholat ini, harapan besar doa-doa kita Allah kabulkan. Problematika dalam kehidupan kita segera Allah kasih solusinya. Yang belum mempunyai pekerjaan, insya Allah akan mendapatkan keterbukaan, mendapatkan pekerjaan, asal kita melazimkan, mengistiqomahkan sholawat ini ketika bangun jam 2 ataupun jam 3 malam. Ketika kita membaca sholawat ini, rezeki akan Allah datangkan. Dari mana arahnya? Rezeki zahiriyah dan batiniyah. Maka kita tak lelah untuk mencari rezeki. Kita hanya sewajarnya bekerja. Jangan sampai bekerja melupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah. Amalan yang saya akan berikan, sholawatnya bisa ikhwan fillah hafalkan kemudian amalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bi'adadi anwa'i rizki wal futuhat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bi'adadi anwa'i rizki wal futuhat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bi'adadi anwa'i rizki wal futuhat. Rasulullah bersabda, orang yang membaca sholawat, Allah akan berikan dari setiap kesempitan itu menjadi kemudahan.
Bahkan kata Rasulullah, idza ansurat alaihi hajatu, ketika sulit hajat-hajat kita, ketika sulit urusan rezeki kita, ketika sulit urusan kehidupan, fa aksir alayya minas shalah, maka perbanyaklah kepadaku bersolawat, apapun solawatnya. Fa inna taksiful gumum, karena solawat itu bisa menghilangkan kebingungan, kebimbangan kita. Maka ikhwan fillah, amalkanlah solawat itu, harapan terbesar akan Allah datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka, rezeki akan mendatangi kita, kita hanya bekerja hanya sewajarnya saja. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.